Orang jadi takut ke rumah sakit, dokter, ke puskesmas juga, ke dokter juga. Nanti katanya dikaitkan dengan COVID katanya. Gimana tuh? COVID-19 bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Oke, jumpa lagi dengan kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Warga Siantar dan warga Indonesia dimanapun berada, biasanya kita bicara tentang banyak hal, mendatangkan narasumber yang sangat kredibel, baik itu bicara tentang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan berbagai hal yang sangat aktual lah paling tidak. Tapi kali ini ada seorang narasumber, kalau saya katakan unik, sentrik juga. Langsung aja saya sebut, profesinya seorang dokter, namanya Dokter Jonas Bangun. Saya sapa aja langsung. Selamat gini hari. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Ya, paling tidak Dokter Jonas ini kelahiran 47 tahun yang lalu. Itu 47 ya? 47 tahun yang lalu. Kemudian profesi dokter, salah satu dokter lah di Pitansani, jabatannya Direktur Pelayanan Medik. Jadi di samping itu ternyata banyak hal memang yang unik tadi saya katakan. Dia seorang pesulap, bahkan konsultan sulap yang pernah Di samping tampil. mana ini? Di depannya mungkin. Oh, di depan. Di depannya. Pernah tampil lah di salah satu televisi swasta, saya sebut aja Indosiar, dan laga tanda kutip ya dengan Bung Ini boleh buka masker Didi ini? Karbojer. Silakan. Didi Karbojer. Jadi ini uniknya kenapa? Ya biasa kan orang dokter itu kan orangnya serius, tapi kali ini kayaknya enggak gitu. Ada nyelenehnya juga paling tidak. Tapi saya ingin tahu juga, kita ingin tahu mungkin latar belakang dokter di mana nih? Latar belakang dokternya. Ya dokternya juga. Dokter sekarang kan dokter spesialis radiologi. Kalau biasanya di masyarakat tuh dikenal ronsen. Ya. Ya. Foto. Dipoto dulu, dipoto. Dipoto. Itu spesialis radiologi. Jadi spesialis radiologi itu berhubungan dengan imaging, imaging pencitraan kalau bahasa Indonesianya. Jadi kita melihat struktur-struktur organ-organ yang secara kasat mata nggak terlihat. Istilahnya jeroan lah, bagian dalam. Secara kasat mata tidak terlihat. Iya. Berarti sama juga dengan sulap. Yang kasat mata nggak kelihatan, akhirnya tertipu. Tentang sulapnya kok bisa ke situ juga tuh? Sulap. Kalau sulap lebih lama lagi. Itu kalau umur sudah 47 berarti disulapnya itu sudah 37 tahun. Wah. Gitu, dari umur 10 tahun lah. Jadi ada 10 tahun hidupku yang sia-sia karena nggak belajar sulap. Kalau dari 0 tahun belajar kan dia udah 47 tahun juga kan disulap gitu. Tapi dari umur 10 tahun sudah belajar sulap lah. Ya, belajar sendiri melalui buku. Waktu itu pertamanya ada guru, ada yang ngajarkan lah. Bukan guru tapi ada yang ngajarkan. Udah gitu cari-cari literatur, buku-buku. Kebetulan waktu itu banyak buku tentang sulap waktu itu. Penerbitnya itu CP Aneka di Solo. Mungkin udah nggak ada lagi itu sekarang. CP Aneka di Solo. Oke. Ya tapi dokternya alumni mana nih? Dokter umumnya dari Metodis. Universitas Metodis Indonesia di Medan. Kalau spesialisnya dari Universitas Indonesia. Ya. Dan datang ke Siantar tahun 2010. 2010. Langsung ditempatkan di Pitansani ya? Langsung ke Pitansani. Ini jabatannya Direktur Pelayanan Medik. Apa Akhirnya. ini? Apa nih kerjaannya? Menyangkut pelayanan lah, pelayanan yang ada di rumah sakit. Ya. Dari segi dokternya, dari segi perawatnya, gitu. Dan ya pokoknya segala yang menyangkut tentang pelayanan lah untuk pasien. Termasuk pasien. Iya. Ini sekarang sedang pandemi COVID. Gimana nih?
biasa aja. Wah, orang heboh loh. Kan kita tahu bahwa Diheboh-hebohkan kan? Diheboh-hebohkan. Iya. Diheboh-hebohkan dalam artian begini sebenarnya. Kita kan permasalahan kita manusia Indonesia ini nomor satunya adalah ketidaktahuan melihat data. Ya kan? Padahal data itu setiap hari ditampilkan, tapi kita tidak pernah bisa melihat data itu, gitu. Awal COVID dulu, awal COVID muncul di Cina ya, di Cina apa di mana ya? Ya, Cina. Ya di Cina, bukan di Padang ya waktu itu ya. Ya, jauh lah Padang sama Ya, Cina. soalnya kan, ya. Waktu awal pertama muncul di Cina itu angka persentase kematian penderita COVID itu hanya 2% sampai 3%. Ya. Artinya kalau ada 100 orang yang sakit, 3 orang yang meninggal. Kalau 1000 orang yang sakit, 30 orang yang meninggal. Sampai sekarang masih begitu angkanya. Iya. Tidak berubah-berubah, mau muncul varian Delta, Iya. mau apa, angkanya nggak pernah berubah sampai sekarang. Tetap 3%. Artinya lebih banyak yang sembuh. Lebih Jauh. banyak yang sembuh. Iya. Bukan, malah lebih banyak yang tidak sakit. Tertular, Iya. tapi tidak sakit. Hmm. Dari dulu angkanya adalah dari 100 orang yang tertular, 80% tidak sakit. Berarti 80 orang nggak sakit. Yang sakit berapa itu? 20 orang dari 100 nih. Yang 20 orang ini kita bagi 3. Sakit ringan 7 orang, sedang 7 orang, sakit berat 7 orang. Jadi dari 100 cuma 7 orang yang sakit berat. Yang sakit berat yang meninggal berapa? 10%-nya. Nggak sampai 1. Kalau 100 orang yang kena. Kalau 1000 orang yang kena, 800 orang nggak sakit. 70 orang sakit ringan, 70 orang sakit sedang, 70 orang sakit berat. Yang sakit berat 7 orang yang mati. Oke. Tapi banyak komplain Komplainnya? terhadap itu pandemi COVID-19. Komplainnya karena itu tadi diheboh-hebohkan. Iya, bahkan kita tahu lah melalui media juga itu sering terjadi pertengkaran, bahkan kemana-mana ya Iya. COVID harus protokol kesehatan. Betul. Nah, protokol kesehatannya pun kan dibuat karena ketidakmengertian juga. Tujuan protokol kesehatan itu apa sebenarnya? Mengikuti peraturan kesehatan. Iya, kan sudah dibuat lakukan sekarang dulu 3M. cuma 3M, sekarang sudah 5M, mungkin besok udah 100M, MM-an lah. udah MM-an lah kita. Sebenarnya kan tujuannya kan cuma 2. 1, jangan menjadi penular. 2, jangan tertular. Iya. Hanya itu tujuan prokes itu dibuat. Udah? Nah, untuk tidak menjadi penular hanya ada satu caranya. Etika batu. Iya. Kalau batu, mana kamera? Itu. Ditutup mulut dengan bagian dalam lengan atas. Itu kalau itu dilakukan dengan disiplin, sudah pasti kita tidak menjadi penular. Supaya jangan tertular, bagaimana caranya? Cuci tangan. Mau kapanpun cuci tangan. Cuci tangan yang bagaimana? 6 langkah WHO. Ya. Cukup hanya 2 itu aja kerjakan, COVID selesai. Iya, tapi dampaknya itu sampai merubah tatanan sosial, ekonomi dan lain-lain. Ya itu tadi karena ketidakmengertian kan. Bahkan tetangga saya punya anak itu marah karena anaknya nggak sekolah-sekolah. Iya, karena ketidakmengertian. Jadi kalau kita tidak mengerti yang kita hadapi, bagaimana cara kita menghadapinya? Mengerti aja tuh. Sekarang nih contohnya gini aja lah. Kita lagi level 3 kan PPKM, ada penyekatan. Ya. Tujuan penyekatan itu apa sebenarnya? Menghindarkan kerumunan ya, salah satu mobilisasi. Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Tujuannya Antisipasi penularan ya. mengantisipasi penularan. Padahal tadi cara mencegah penularan hanya itu, etika batu, cuci tangan. Apa gunanya itu mencegah kerumunan? Kalau bebas-bebas saja. Iya. Kan gitu. Jadi kan tidak efektif kan? Iya. Gitu. Nah, apalagi di zaman varian Delta. Zamannya COVID yang awal itu 1 orang
yang tertular, tertular, bedakan tertular dengan terinfeksi ya. Ya. Tertular itu tadi dia kena COVID tapi nggak sakit, Ya, tanpa gejala. tanpa gejala, itu yang tertular. Yang terinfeksi yang bergejala, gitu. Nah, kalau yang tertular COVID, satu orang akan menularkan ke 4 orang. Satu orang. Berarti satu orang ini nular ke 4, yang 4 ini akan nularkan ke 4 lagi, ke 4 lagi, ke 4 lagi, ke 4 lagi. Ya. Yang 4 yang sana tadi masing-masing nularkan ke 4, ke 4, ke 4. Ya. Kira-kira dalam satu hari dapat berapa itu? Iya, berlipat-lipat juga akhirnya kan. Ya kan? Itu yang dulu. Delta, satu orang nularkan ke 8. Oke. Masih ada kira-kira orang yang belum tertular hari ini? Gak ada lagi. Iya. Tidak ada lagi orang yang tidak tertular COVID hari ini. Yang jadi masalah, dia jadi sakit atau tidak. Jadi kalau sudah sampai segitu ceritanya dengan varian Delta, satu penderita akan menularkan ke 8 orang. 8 ini masing-masing menularkan ke 8 ke 8, kita semua sudah terkena, masih guna nggak PPKM? Oke, ini ya nggak tahu juga ya, karena memang ini kan secara nasional kan itu kebijakan secara nasional. Ya, saya ikut vaksin. Saya ikut vaksin. Dokter ikut vaksin nggak? Udah 3 kali. Tapi saya kalah. Saya baru pertama. Ya menang di tenaga kesehatan. Oh iya, Karena kan tenaga kesehatannya gitu. Jadi di rumah sakit juga selalu lah mengamati tentang pasien-pasien COVID. Bahkan kemarin penambahan ruangan juga ya. Iya, penambahan tempat tidur. Tempat tidur. Di bulan 5 sampai bulan 5 tahun ini kita belum merawat pasien COVID. Mulai bulan 6 kita sudah menyediakan 30 tempat tidur untuk rawat pasien COVID. Di bulan 8 kita waktu PPKM level 4 itu bulan 8 itu ya? Ya, sekitar gitu. Itu kita nambah 45 tempat tidur. Ya. Sekarang di Sumatera Utara jumlahnya jumlah penderitanya yang dirawat sudah turun. Kita aja sampai hari ini baru ada tinggal 4 hari ini. Oke. Jadi seperti yang dikatakan sejak awal, lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Terkait dengan pandemi 19, orang jadi takut ke rumah sakit, dokter, ke puskesmas juga, ke dokter juga. Nanti katanya dikaitkan dengan COVID katanya. Gimana tuh? Ada satu peraturan yang harus dihapus di Indonesia ini. Peraturan itu adalah ketika meninggal karena COVID harus menjalani prokes. Itu yang membuat orang jadi takut ke rumah sakit. Kenapa? Nanti kalau meninggal udah nggak ketemu lagi lah, yang udah begini gitu. Itu seharusnya sudah bisa dihapus. Ini bukan kata pemerintah, ini kata Dr. Jonas. Gitu. Jadi itu yang buat orang takut. Padahal itu kan sebenarnya sudah tidak perlu lagi sebenarnya. Tapi masih sekarang protokolernya. Ya itu tadi. Gitu. Dan informasi banyak sekali miring, menyesatkan melalui media sosial. Ini kan kadang-kadang masyarakat awam melihat adanya postingan yang sangat membahayakan langsung percaya. Itu gimana tuh? Ya. Itu tadi, kalau cuma percaya sama diri sendiri nggak masalah. Aku baca postingan terus, ini aku percaya nih postingan ini. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia menyebarkan kemana-mana lagi. Itu yang bikin masalah. Gitu ya? Kalau dia baca, ini salah nih postingan ini misalnya, aku baca dan aku percaya, salah, dan aku percaya, udah simpan di diri sendiri aja, jangan disebar-sebarkan lagi. Iya, akhirnya kan rasa ketakutan perimbangan informasi dari pemerintah itu tidak segencar daripada yang menyesatkan itu gitu. Sebenarnya sih sudah. Kalau informasi dari pemerintah sangat-sangat gencar juga. Begitu hari ini ada hoax, hari itu juga keluar bantahan dari pemerintah. Tapi nggak ada yang pernah baca. Kenapa? Tahu nggak situsnya di mana mencari berita hoax tentang COVID?
Kalau ada yang tahu, tulis di komen. Pasti nggak tahu. Nggak ada yang tahu kemana aku harus mencari berita yang benar tentang COVID. Nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi mudah-mudahan begitu selesai acara ini nanti, semua sudah mulai mencari lah di mana sumber berita yang benar tentang COVID. Mungkin kasih bocoran lah. Ya di situsnya COVID, covid19.co.id. Jadi udah nggak usah komen lagi, nggak usah komen itu lagi. Duh mulutku ini. Ya oke. Tapi yang jelasnya memang ada. Tadi kita udah bincang-bincang. Kapan berakhir nih COVID katanya? Kapan berakhir? Presiden kan udah ancang-ancang akan mengakhiri pandemi COVID. Kalau nggak salah dengar di awal tahun depan kita sudah tidak pandemi lagi, sudah endemi. Artinya kita udah akrab lah ya? Ya sudah, jangan akrab-akrab juga lah. Apa? Jangan terlalu akrab? Atau so akrab gitu? Ya udah santai aja. Santai aja. Dia ada ya udah. Istilahnya ada pepatah bilang ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang. Oke, itu salah satu tagline daripada di dinding kita paling tidak. Artinya yang tadi kita kembali ke 3M itu tetap aja itu sama menjaga kesehatan. Ada COVID atau nggak ada COVID silakan ya. Sama aku cuma 3. 1, cuci tangan. 2, jangan sentuh area wajah. 3, etika batuk. Hanya itu yang bisa mencegah kita menjadi penular dan tidak tertular. Kalau lebih tegasnya jangan menyentuh bagian wajah gimana? Area T. T. Mata, hidung, mulut. Jangan pernah disentuh. Kalau memang harus disentuh, cuci tangan dulu. Kalau belum cuci tangan, jangan sentuh. Mau sentuh, cuci tangan. Itu aja. Bolak-balik juga ya? Bolak-balik. Ya. T ya, T. Mau sentuh T? Tahu kan T? Iya. mau nyentuh T nggak? Ya, okay. Nggak kan? Ya udah jangan. Kena kotoran. Yang jelasnya memang ya. Paling tidak mungkin dokter kasih pandangan supaya jangan tersalah atau gimana gitu. Walaupun tak waspada gitu. Iya, itu kata kunci memang waspada itu. COVID-19 bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Caranya waspada apa? Jangan sentuh wajah, cuci tangan, etika batuk. Iya, etika batuk. Etika batuk. Ya, etika batuk. Kalau barsim gimana? Barsim? Apa? Barsim, acim gitu. Sama. Sama etika ya? batuk bersin. Kesini semua. Iya. Itu. Dan itu harus dilakukan selama 21 hari terus menerus. Kenapa 21 hari? Karena hanya dibutuhkan 21 hari untuk merubah kebiasaan. Itu ada teorinya, ada ilmunya itu. Perilaku. Untuk merubah sebuah perilaku dibutuhkan waktu 21 hari. Ya, itu ada tahapan berarti ya. Iya. Ya. Ini kita pikir terkait dengan COVID ya mudah-mudahan lah seperti katakan oleh Dr. Jonas, waspada 3M. Tanpa ada COVID juga harus 3M. Iya, nggak ada COVID juga 3M. Ya. Tapi nggak tahu pengalaman apa yang pernah terburuk dalam pelayanan daripada masalah COVID yang pernah Dr. Jonas alami? Di rumah sakit? Ya, atau di mana aja? Kalau di rumah sakit yang paling merepotkan itu ada kalau berhubungan dengan COVID adalah LSM. Kenapa tuh? Ya itu tadi karena memang peraturannya mengatakan begini, ya kan. Tapi misalnya di pihak keluarga tidak setuju dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, akhirnya menempuh cara lain supaya peraturan itu bisa dibelokkan, gitu. Tentunya kalau hanya keluarga yang ngomong kan nggak terlalu kuat, jadi butuh bantuan LSM mungkin. Tapi kan mereka pakai tanda tangan, ya? Keluarga korban atau keluarga. Iya, tapi kan kita kan waktu secara aturan kan tidak ada pengecualian sebenarnya kan. Kalau udah pasien meninggal karena COVID, ini yang harus dijalankan protokolnya. Kan. Sampai ngotot-ngototan? Iya, sampai ngotot-ngototan. Itu yang itu pengalaman buruk, bukan buruk sih karena bukan menghadapi langsung kan, masih ada anak buah kan.
Jadi yang buruknya yang di anak buah gitu. Iya. Kita cuma dengar, "Dok, tadi malam gini-gini." Oh, ya. Kalau yang bagusnya? Kalau yang bagusnya ya itu tadi. Tidak semua penderita COVID itu sakit berat. Tidak semua penderita COVID itu meninggal. Kalau meninggal pun memang kebanyakan ya kita kan karena memang dia punya penyakit Bawaan? yang sudah ada, misalnya diabetes, misalnya penyakit jantung, itu yang jadi bukan COVID-nya. Ya. Kalau COVID-nya sendiri rata-rata pulang kok pasien kita, dan kalau kita ngeliat pasien pulang itu kan senangnya kan luar biasa itu. Iya. Jadi kalau kita lihat tabel jangan dulu lihat banyaknya yang meninggal, tapi banyak yang sembuh. Udah itu satu lagi nih masalah juga. Kalau dulu yang meninggal kita nggak kenal, Ya. sekarang udah mulai kenal. Jadi seolah-olah wah makin parah ini gitu, padahal nggak, sama aja sih. Sama aja. Angka persentase kematiannya sampai sekarang masih sama. Iya. Dulu nggak kenal, sekarang wih tetangga kita rupanya. Ketahuan jadinya. Iya, gitu. jadi ketahuan ada yang meninggal. Dulu kan masih nggak terlalu peduli kan. Karena hebohnya. Orang-orang lain aja kan. Ya, kita pikir inilah paling tidak seperti katakan Dokter Jonas, harapan kita ya selalu waspada. Yang jelasnya sekarang udah nggak terlalu takut lagi lah orang dengan COVID dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Mudah-mudahan tetap waspada. Tetap waspada, jangan takut. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Saya tadi katakan di awal, dokter ini unik, nyentrik malahan. Karena ada sisi lain yang berbeda, punya keterampilan tentang sulap. Dan saya saksikan tuh di Indosiar, malah berhadapan dengan Deddy Corbuzier. Ceritanya gimana tuh, kok bisa ke situ gitu? Ceritanya itu kebetulan aja sebenarnya, kebetulan gitu. Karena waktu itu aku datangnya terlambat. Jadi lagi kumpul, ayo siapa lagi yang mau main sulap ini? Terus aku kan karena terlambat kan, aku selamat malam, ya kamu main, gitu. Wah, Dikira aku ngangkat tangan. Padahal aku kan terlambat, selamat malam, ya kamu main sulap, gitu. untung yang itu memang kebetulan untuk sulap, gitu. Ya, terus? Jadi aku ikut acara itu sebenarnya cuman mau menunjukkan aku punya banyak bilanglah murid dalam tanda petik murid di seluruh Indonesia ini. Jadi aku selama ini kan hanya ngomong begini loh harusnya kalau bermain sulap, begini loh harus kalau mau perform begini. Tapi mereka itu tidak pernah melihat aku perform secara langsung. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada acaranya Magic Comic dulu itu, acaranya Deddy Corbuzier, ya udah. Mungkin ini di sini aku bisa ngasih tunjuk tuh, begini caranya perform yang benar, gitu, yang sesuai dengan keilmuannya, keilmuan sulap itu aja. Tapi sebelumnya udah kenal dengan Deddy Corbuzier? Udah kenal lama lah, dari 2000 berapa ya, 2005 barangkali. Udah sering ketemu, tapi ya dalam pertemuan aja lah, misalnya ada kumpul-kumpul pesulap gitu. Adu ilmu juga? Enggak. Kita nggak pernah adu ilmu kita. Adu main? Kalau yang udah level atas kan nggak ngadu-ngadu lagi. Yang ngadu-ngadu yang bawah-bawah. Atau uji namanya. Adu nyali ya. Ya, kita pikir ini kenapa tertarik sama sulap? Mulai kenal sulap itu bukan mulai kenal sih. Mulai belajar sulap umur 10 tahun. Jadi berapa ya? 37 tahun yang lalu. Yeah. Ya. Dulu sebenarnya aku ini orangnya tuh pemalu. Kalau istilahnya introvert ya. Introvert. Jadi sulap itu membuat diri merasa punya suatu kemampuan yang bisa untuk membuat orang senang, terhibur gitu kan. Karena waktu pertama kali lihat sulap itu yang dirasakan kan wow gitu. Nah, muncul keinginan waktu itu untuk membagikan rasa wow tadi ke orang lain. Pelajari lah. Nah, kalau belajar sulap kan kita ya harus ketemu sama orang kan, jadinya karena kita kan bermain dengan orang gitu.
harus tampil gitu kan. Kalau nggak seperti merangkai bunga kan, kita ngerangkai bunga, yang tampil kan bunganya, orangnya kan tetap di belakang. Iya. Gitu. Jadi kok sulap kita belajar, nah itu akhirnya berani keluar. Berani keluar karena sudah merasa udah punya sesuatu Iya. yang bisa dipandang oleh orang lah. Iya. Gitu. Akhirnya terus sampai kuliah, sampai Ya akhirnya semakin mendalami kan. Niat mendalami dulu karena berpikir gini, sulap ini mungkin hanya sekedar ya tipu-tipuan lah. Ada kalau kami sering sebutnya orang awam. Di luar sulap itu orang awam gitu kan. Orang awam menganggapkan itu ya kecepatan tangan lah, apa segala macam gitu kan. Tapi intinya kan itu tetap tipuan. Iya. Ada nggak yang bukan tipuan ya? Yang memang real. The real magic istilahnya. Nah, setelah belajar sulap malah tertarik mempelajari itu. Ternyata setelah makin didalami, dipelajari, malah sama sekali tidak ada yang namanya real magic itu. Oh, tidak ada. Tidak ada. Bahkan sampai waktu zamannya kuliah dulu, kerjaanku itu mendatangi paranormal itu dulu. Wah, Laga ilmu. kok bisa? Iya. Ternyata apa semua paranormal yang katanya punya ini, punya itu, segala macam kemampuan itu sulap semua. Sulap semua. Tipu semua. Jadi dokter nggak nyulap paranormalnya? Iya. Dia melakukan apa, aku balikkan. Gitu. Akhirnya tahu dia dari sulap. Ya memang dia sulap juga. Dokter. Yang istilahnya yang misalnya nih ada yang udah kita berobat ke dukun gitu kan, dia ambil telur, dia begini bla 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 bla. Terus telurnya dipecahkan, ada jarum, ada silet, ada apa di dalamnya itu. Padahal ya, sulap itu juga. Waduh, berarti. Dan aku juga bisa melakukan itu. Berarti gitu. dokter pesulap bisa jadi paranormal juga. Itu bedanya. Apa tuh? Kita sulap itu menipu orang untuk menghibur dan kita dibayar. Iya. Karena orang terhibur. Kalau paranormal, dia menipu untuk dapat duit. Iya. Bukan menghibur. Iya. Dokter, pingin tahu nih, ini ada kartu. Pingin tahu juga nih kemampuan nih. Paling tidak kita sekedar aja lah, karena nanti kita bicara tentang belajar sulap itu susah apa enggak? Gimana? Kayak janjinya nggak ada main-main sulap ini. Ya, ini pingin namanya memberi pembelajaran. Nanti kita bisa gali juga lah. Nggak usah harus bilang trik atau apa. Silakan. Mau main apa atau mau melibatkan siapa silakan. Ini baru beli nih tadi. Iya. Yang beli bukan aku juga. Ya. Dikeluarin aja, dikeluarin. Oke. Terus kalau sulap itu kita nggak pernah pakai joker. Jadi jokernya kita ini jokernya Nggak pakai joker ya? enggak. Ini permainan apa namanya? Kita namanya mentalis. Mentalis. Ya. Tahu mentalis kan? Mentali itu. Oh, itu mentali. Ya? Itu minji. Oke, coba dikocok kartunya. Oke. Kocok biasa ya? Yang nggak biasa bagaimana ya? Nggak bolak-balik nanti soalnya. Oke, dah. Dipotong. Suka di atas bawah. Bebas potong. Oke, ya. Ambil. Ya, jangan kasih lihat sama aku. Kasih lihat ke kamera. Mana yang ini kamera? Hah? Saya boleh lihat? Aku pun udah lihat. 2. Ganti. Nggak apa-apa, terus. Itu permainan juga tuh. Bagian. Oke, saya ambil. Nah. Oke. Enggak, dipotong aja. Ya, potong lagi ya. Kocok lagi. Ya? Kocok sekali lagi. Boleh, dikocok boleh. Ya, saya ambil. Oke. Sudah diambil. Tapi kita kasih tunjuk dulu nih. Ini kartunya. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Ya. Oke. Udah dilihat kartunya tadi? Udah. Jadi
Mentalis itu berhubungan dengan membaca pikiran. Mental itu artinya pikiran. Jadi mentalis itu berhubungan dengan membaca pikiran, gitu. Tapi udah lihat kartunya tadi kan? Udah. Ini kita nggak ada janjian kan? Nggak ada ya? Nggak. Nanti yang di rumah pikir kita udah janjian. Iya. Gitu. Kartunya ini warna merah. Saya jawab aja langsung. Iya. Benar. Kan? Merah kan? Atasnya merah, Iya. dalamnya. Di bawahnya juga merah. Iya. Tapi merahnya bukan yang begini kan? Bukan kan? Iya. Karena merahnya tuh yang ini, yang begini nih. Apa nih namanya? Kalau di sini apa namanya nih? Luit. Ya, luit ya. Luit, benar ya. Coba sekarang sebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13. Bukan 13 sih. Habis 10 Jack, Queen, King. Coba sebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack. Udah. Coba dari 4 sampai 9. 4, 5, 6, 7, 8, Coba lagi bilang dari 5. 5, 6, 7. Udah. Berasa nggak waktu nyebut 7-nya agak beda? Berasa nggak? Nggak tahu ya. Nggak, aku nanya orang ini. Berasa nggak? Nggak ya? Berasa. Luit tadi ya? Ya, Berarti kartunya 7 luit. 7 luit. Karena 7-nya beda tadi. Oh gitu. Enggak, saya pikir enggak, bukan dari situ. Ada triknya tuh. Bener ya? Tepuk tangannya dong. Oke, itu sekedar pembelajaran. Atau ada yang perlu disampaikan terkait dengan ini? Nggak ada sih. Tapi kita bebas kan tadi kan Iya. milihnya kan, motongnya dari mana aja bebas kan? Bisa nggak agak diberitahu selain daripada kan ada penyusunan kartu atau apa gitu? Itu ada juga ya? Nggak ada ini. Kalau disusun kan tadi udah dikocok. Tapi Makanya tadi harus dikocok dulu. tapi dokter tadi kita kembali ke arti sulap, tipu-tipu. Tipu-tipu gitu. Tapi yang ini bukan loh. Yang ini bukan tipu. Ini pura-pura baca pikiran. Nah itu tadi. Iya udah. Saya pikir itu strategi lah tapi bukan. Oke. Tapi itu bisa kita pindahkan ilmu itu. Jadi makanya kan susah nggak kalau mau belajar sulap itu? Ya enggak. 5 menit selesai belajar sulap. Iya. Misalnya gini dah misalnya. Ambil 5 kartu dah dari sini. Sini, Dek, Iya. sini. Bisa melibatkan. Bisa ya, dia bisa masuk ya. Nah, sini berdiri, duduk sini. Ya, ambil 5 kartu. Saya ambil juga. Bebas 5, buka aja. Buka langsung. Iya. Nah, taruh di sini. Buka ya. Ya. Oke. Ya. Dapat ya? Oke. Nah, mainannya gampang. Nanti Bung ini akan menunjuk satu kartu, tapi harus jangan gini ya, harus kena ya. Oke, nunjuk satu kartu, terus nanti kasih tahu yang mana yang dia tunjuk. Gampang kan? Coba tunjuk satu kartu. Yang mana yang dia tunjuk? Udah segitu aja permainan, gampang kan? Tapi supaya lebih sulit lagi, nanti ditunjuk satu kartu, waktu lagi lihat ke sana. Bisa? Oke, sekarang lihat ke sana. Tutup matanya juga. Dah, balik. Yang mana yang ditunjuknya? Nah, coba di gini, dia kan makanya tadi harus disentuh karena tubuh kita ini kan ada panas. Kalau disentuh panas itu tinggal. Jadi dirasain panasnya. Coba, ada berasa panasnya atau enggak? Coba aja. Nanti berasa itu. Enggak ada sih. Berasa nanti. Oke, coba sekarang gini coba. Tunggu dulu.
Lihat kartunya, tutup mata, ya. Ke arah sana, lihat. Oke. Oke. Coba ulangi lagi. Coba ulangi, nanti berasa itu. Ini nih. Itu apa tuh? Bener? Ini. Bener ya? Iya. Iya. Itu Coba tes lagi. Kalau sekali kebetulan. Oke, iya. Iya kan? Iya, iya. Coba lihat lagi sana. Oke. Coba. Sentuh lagi. Yang mana aja, bebas. Tutup mata. Dah, balik. Coba dirasain lagi. Ulangi, Coba, ulangi, coba. ulangi Coba. ya. Ah. Oh. Ini dia. Iya, benar. Itu bisa nggak? Apa itu? Kalau 2 kali keberuntungan. Enggak. 2 kali keberuntungan biasanya. Boleh nggak di dokter? Hah? Boleh nggak kok jadi bisa dilihat? Itu tadi dibuka auranya dia supaya bisa merasakan hawa panas yang ditinggalkan waktu disentuh. Berarti seperti apa? Dengan ada kemiripan Makanya tadi aku bilang kan kalau sulap itu 5 menit juga selesai kita pelajari. Itu nggak susah-susah kalau main sulap mah. Iya. Jadi Tapi sekali keberuntungan, 2 kali kebetulan. tapi saya mau bikin tanya dia. Memang ada rasa panasnya? Berasa nggak? Kalau panas nggak ada, Pak. Jadi? Cuman ada sentuhan. Sentuhan seperti apa? Ada kayak apa gitu? Sentuhan di kaki contohnya. Tipu-tipu. Ini dia sulapnya. Sulapnya. Ini dia. Ya oke. Inilah salah satu trik yang memang kadang-kala membuat orang jadi Iya. penasaran. Padahal kan Bisa simpel gitu. kan? Iya. Tadi ngerasa apa? Sentuhan. Sentuhan di? Oke, thank you dokter, mantap. Kita pikir ini suatu hal yang memang sangat, ya kami sebagai orang awam. Kalau kata dokter tadi orang yang di luar pesulap itu adalah orang awam. Ya kami orang awam, gitu, ya kan. Oke, Pak Dokter. Tapi yang jelasnya sulap ini kan bisa heboh lah membuat orang karena memang banyak orang-orang tertentu yang berprofesi sebagai pesulap akhirnya terkenal. Dokter sendiri gimana mandang itu? Memandang Tentang profesi itu gitu. sulap itu yang kalau diurut secara profesi kan, sulap itu adalah profesi kedua tertua di dunia. Jadi bayangkan sampai sekarang masih ada, berarti kan kemampuannya untuk bisa menjadi sumber lah bilang, sumber penghasilan itu kan masih besar. Gitu. Nggak perlu kutanya yang pertama kan. Iya. Jadi sulap itu intinya selagi orang masih butuh hiburan, sulap itu akan tetap ada. Ya. Gitu. Karena ya, kayaknya orang nggak akan pernah berhenti untuk butuh hiburan. Iya, karena kadang-kala mengagumkan permainan-permainan Iya. itu. Kan orang itu terhibur bisa dengan karena lucu, bisa karena kagum, atau bisa karena seolah-olah baru melihat sebuah keajaiban kan. Iya. Nah, seperti tadi lah, adik itu bisa tahu kartu mana yang disentuh, gitu kan, tanpa dia melihat, itu rasanya bagaimana? Iya. Coba. Ya ketika belum dibuka triknya. Iya, sebelum dibuka triknya rasanya gimana? Iya. Kita kaget juga kan? Kok bisa ya dia orang dia nggak tahu apa-apa kok bisa gitu. Tapi begitu tahu triknya langsung hilang kan semua gitu. Jadi pada intinya kalau kata siapa ya, ada satu pepatah dari Latin bilang, baca Indonesianya aja, manusia itu sebenarnya pada dasarnya ingin ditipu. Karena itu tipulah dia. Tapi ketika ditipu dia, Artinya gini, misalnya di rumah aja, gimana penampilanku, cakep, oh, oke. itu kan sebuah bentuk tipuan yang Ya, memuji suatu menyenangkan juga. iya gitu. Padahal sama aja kayaknya sama yang kemarin, nggak ada, biasa aja gitu. Tapi bagus sih itu bagus. Bagus mana sama yang merah? Merah juga bagus. Yang tadi enggak. Nah, udah. Iya.
Iya. Jadi berantem kita. Akhirnya memang kita pikir ya sifat manusia kembali ke sifat Iya, manusia. karena itu- manusia itu memang pada dasarnya memang sifat dasarnya ingin ditipu. Iya. Jadi kalau di dunia ini yang paling sering tampil mengagumkan tuh permainan sulap ini, sepengetahuan dokter di mana? Semuanya sama, nggak mesti pesulap juga. Tadi ngerasa apa waktu dia bisa tahu kartu mana yang disentuh? Rasanya bagaimana tadi tuh? Ya sama. Kita pun kalau kita nggak tahu cara pesulap itu melakukannya, walaupun kita pesulap, ya kita pun akan wow, Iya. sama. Iya. Gitu. Tapi kalau kalau dulu dengan yang sekarang udah nggak bisa ngomong lagi mana sulap yang masih bikin wow gitu, udah susah. Tapi dokter sering tampil? Tampil enggak di belakang sih. Di belakang aja ngatur Iya. konsultan pesulap. Konsultan. Iya. Di Siantar banyak pesulap. Ada komunitasnya. Ada komunitas. Ada komunitas sulap. Apa ya nama Oke. Pasutri atau apa ya? Iya, oke. Pasutri pasangan suami istri. Pasangan Pak Sutri. Sunya itu bisa Sulap ya, iya. Persatuan Sulap Siantar. Kita bikin dokter ini bisa aja ya kan. Tapi yang jalannya kalau dokter sendiri sering nggak disuruh sulap lo katanya gitu. Seperti yang tadi gitu. Ya sering gitu. Tapi lebih sering nolak. Oh lebih. Berarti kami beruntung nih. Sangat Beruntung dapat permainan. sangat beruntung. Misalnya di rumah sakit orang lagi jenuh, lagi apa gitu. Enggak. Enggak juga. Enggak, aku enggak pernah mau. Kalau pesulap-pesulap yang masih baru-baru gitu, itu pasti cepat tuh langsung. Main sulap lah, langsung main dia. Atau enggak disuruh juga, weh suruh aku lah, biar main gitu. Iya. Kalau yang masih baru-baru, kalau kita yang udah level-level dewa gini udah dewa kok disuruh-suruh. Ibarat orang baru belajar karate mau berantem. Iya aja mau gitu ya. berantem aja gitu, udah guru dia kan malah menghindari berantem ya kan, karena udah lupa mainnya. Tapi dokter di keluarga gimana tuh? Seorang pesulap itu di tengah keluarga gimana? Di tengah-tengah keluarga gitu. Justru pesulap itu dianggap tidak ada apa-apanya di keluarga sendiri malah. Maksudnya? Kalau aku mengaku aku punya kekuatan khusus, punya kemahirian khusus, kan keluarga yang paling pertama tidak percaya. Kenapa? Karena dia udah kenal kita dari kecil. Dari kecil aja dia nggak tahu apa-apanya ini kok gitu. Contohnya lagi tuh kayak dulu waktu masih sekolah dulu, satu-satunya yang tidak percaya aku bisa misalnya merubah kertas jadi uang gitu kan. Orang yang paling tidak percaya itu ibu kosku. Karena dari mana dia bisa merubah kertas jadi uang, bayar kos saja telat. Iya. Tapi kalau mau menciptakan uang dari kertas harus punya uang dulu ya? Iya. Itu udah pasti. Udah pasti. Bisa juga nih kalau bisa nanti Iya, pesulap menggandakan ibu uang kos dulu ujungnya. paling nggak percaya tuh. Iya. Siapa dulu yang gandakan duit dulu ya? Yang gandakan itu yang masuk penjara kemarin tuh, yang orang Surabaya ya? Enggak, yang dari Dari putih segala macam. dari kursinya dia Iya. keluarin duit. Iya. Siapa dulu namanya? Itulah. Itu kan dia mengaku paranormal kan? Bukan Kanjeng Sunan. Siapa ya? Pokoknya Kanjeng lah. Iya. Dimas Kanjeng. Dimas, oke. Kan akhirnya kan ketahuan tipu gitu. Dulu ada satu tokoh spiritual di India udah meninggal, Sai Baba. Kalau pernah dengar, kalau pernah baca Sai Baba. Dia pengikutnya tuh luar biasa dari seluruh, bukan cuma dari India ya, dari seluruh negara banyak yang datang ke dia. Karena apa? Karena dia bagi-bagi emas, dia dikasih berasnya jadi emas, dia gitu. Dan sampai sekarang orang masih percaya sama dia itu. Udah meninggal. Dan itu semua tipu gitu. Berarti kalau kita percaya dengan sulap, berarti kita kena tipu? Kalau kan kita melihat sulap itu kan dalam sudut pandang entertain kan, gitu. Kalau aku nggak pernah mengklaim aku itu punya kekuatan, Iya. gitu. Misalnya aku bisa merubah uang nih, ada. Kalau kau kasih aku segini, aku kasih kau segini. Kan kita nggak melakukan itu. Gitu. Kita bermain sulap karena ada orang yang bayar,
Ya. sebagai profesi. Terus profesiku ini aku gunakan untuk menghibur orang. Iya. Misalnya ada acara launching produk, misalnya kan. Oke, salah satu pengisi acaranya sulap. Sulap ini digunakan untuk menghibur undangan. Iya. Ya dengan menghibur, dengan menipu, memang dengan menipu. Tapi dengan tujuannya sebagai hiburan, Iya. bukan tujuan mencari keuntungan dari yang ditipu. Dari yang ditipu. Tapi mereka mau ditipu. Iya, karena kan mereka ingin dibuat amazed, apa Iya, ya, bahasa Indonesianya amazed ya. Iya. Terpana, Terpanah. terpukau. Kalau di Indonesia atau di dunia yang dokter kagumi siapa? Pesulap. Di dunia itu Dai Vernon, Itu siapa tuh? udah meninggal juga sih. Dia tuh salah satu tokoh sulap dunia yang banyak melahirkan pesulap-pesulap besar dunia juga gitu. Aku cocok dengan dia karena dia punya satu prinsip dalam sulap itu, be natural. Dan prinsip itu mau kita pakai ke dunia, ke bagian manapun di dalam konteks entertain itu sangat-sangat penting. Be natural, berlaku wajar saja, Iya. Seolah-olah memang mengalir gitu aja. mengalir gitu aja, gitu. Bukan kalau sering lihat pesulap, buat apa itu? Tapi katanya ada permainan tangan, kecepatan Iya, tangan dan maksudnya kan lain-lain. dia Hmm. Hmm. buat apa gitu? Ya udah, kocok kartunya udah. Nggak usah terlalu banyak. Emang kalau orang ngocok kartu ada, kocok kartunya. Iya, seolah-olah. Ya apa enggak gitu. ada yang ngocok kartu seperti itu, enggak ada. Yang ngocok kartu kayak gini. Iya, iya. Cuman kalau kocokan, istilah kami kocokan orang kampung ya begini. Iya. Kalau pesulap begini, beda gitu aja Oh, sih. gitu aja ya. Agak lebih elegan gitu kan. Jadi kalau kita main judi, seandainya lah main joker, bisa kita main sulap di situ. Misalnya dokter ikut di dalam permainan itu. Banyak teknik-teknik dari judi itu yang dipakai di sulap. Oh gitu. Misalnya? Misalnya apa ya? Coba kocok kartunya. Sekali lagi dokter. Itu. Jadi misalnya apa ya, di judi misalnya joker butuh nggak ya misalnya? Oh nggak, ini ya katanya yang Iya. kartu yang paling apa, katanya kan ini yang paling, ya kan? Oke, nah kan aku mau kartu ini sama aku. Iya, Ya kan? sekali lah bilang. Terus kan harus dikocok kartu atau ini agak ganggu sedikit. Tangannya kocok kartunya. Oke, udah kelihatan. Kocok. Udah kelihatan. Tuh. Tapi waktu Jadi waktu baginya dikembalikan kan aku udah balik kemari. ke atas dulu ya, pertama kita dibagi ya. Nah, kocok. Pertama misalnya. Ya. Enggak. Dikocok. Dari- Enggak kan ini dikocok kan, habis itu kan kembali ke aku. Kan aku Iya. harus membagi. Kocok. Udah. Oke. Nah, aku Iya, kan kartunya sudah ke sana lagi. di atas. Jadi kan aku tinggal bagi. Kan sama aku. Jadi dokter pernah nggak main kayak gitu? Oh enggak. Oh enggak ya. Maraupung itu. Walaupun judi badan jujur dilarang ya. Iya. Atau misalnya mana tadi dia? Misalnya oke, enggak, yang ngocok siapa ya? Asnya kan di tengah kan, udah masuk di tengah ya kan, dikocok. Udah benar yang ngocoknya ya, dipotong. Mana asnya? Hilang. Kan gitu kan. Nah, sekarang aku butuh asnya nih. Misalnya kan kalau biasanya kalau main itu kan baginya kan ke sini dulu ya, bukan ke si Iya. pembagi kan. Iya. Nah, yang situ kan teman, yang sebelah sini gitu. Misalnya aku mau bagi ke dia nih, ya kan, terus kocok. Kocoknya biasa kan ya, ya kan.
Ini aku bagi ke dia nih. Asnya sama siapa seharusnya? Sama dia ya? Padahal ke sana ya. Enggak. Hmm. Ada. Iya. Bisa. Ya itu kan kartunya udah dikocok itu. Keren. Itu teknik judi yang dibawa ke dalam sulap. Kalau biasanya katakanlah di mana di kota judi Las Vegas atau di Genting Highland, bisa nggak permainan-permainan itu? Bisa ya. Wah, ini panjang lagi ceritanya ini. Nggak, dikit aja. Karena ada juga di situ pengamat sulapnya, kalau siapa yang main tipu bisa kena gitu. Oh iya, itu sudah ada orang yang mempelajari segala teknik-teknik tipu-tipu tadi itu kan. Iya. Jadi dia udah, oh ini ciri-cirinya ya kayak ini tadi lah. Misalnya ini tadi nih. Kalau aku ngasih kartu gini nih. Ini posisi tangan nih ngasih kartu nih. Ada selah ya? Ya kan, ini kan. Nah, kalau yang seperti tadi kan aku nggak bisa begitu. Beda nih bentuk tangan ini. Kenapa beda? Karena ada kartu di situ. Gitu kan. Tapi kalau nggak ada kartu kan, kocok. Ini posisi tangan nggak ada kartu nih. Kalau posisi tangan ada kartu, gini, kocok. Iya. Beda kan ya? Tertutup ya? Nggak kelihatan ya? Karena ada kartu. Oke, dokter. Ini banyak sekali yang memang mungkin. Ya, tiba-tiba sampai pagi nanti kita sini. Ya, tapi yang jelasnya belajar sulap itu tidak sulit. Enggak 5 menit. Ini barusan belajar sulap, nggak sampai 5 menit. Itu sulap-sulapan. Enggak, itu serius. Itu kalau aku dibayar aku main kayak gitu. Oke, iya. Dokter, sulap bisa jadi profesi? Bisa. Bisa menjanjikan apa atau penghasilan? Tergantung orangnya sih. Hah? Tergantung orangnya dan kesempatannya. Deddy Corbuzier dia punya kesempatan. Untuk kemampuan seperti ini banyak di zaman dia tuh banyak yang punya kemampuan seperti dia, tapi dia yang dapat kesempatan. Tapi saya mau nanya lah, dokter lebih berat ke pesulap atau ke dokter? Kalau dokter itu kan hobi kan. Hobi? Iya, dokter itu hobi. Sulap itu profesi. Balik tuh dokter. Iya, tapi yang jelasnya ini membingungkan kadang-kadang. Mungkin para pendengar Kacamata Bung Imran bisa memahami lah apa yang disampaikan oleh Dr. Jonas ini. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Kemampuan yang lain selain daripada sebagai dokter, pesulap, ada itu yang namanya ventriloquist. Itu apa tuh? Ventriloquist itu orang, kalau per definisi ya, orang yang mampu berbicara tanpa menggerakkan bibir. Gitu. Itu gimana tuh? Itulah secara definisi ventriloquist. Kalau per etimologi asal kata, venter dan loqui. Tapi mengeluarkan bunyi? Iya. Misalnya mana ya? Waduh, nggak ada bonekanya ini. Ini aja dah ini. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Ya, tidak tergerak bibir. Iya. Mungkin lidah aja yang bermain. Iya, lidah, karena lidah itu hanya untuk membentuk beberapa huruf saja sebenarnya. Ya. Kita kan sebenarnya bisa berbicara tanpa menggerakkan bibir. Coba bilang A, jangan gerakkan bibir. A, C, C, D, kan nggak gerak bibir kan? Gitu. Tapi ada beberapa huruf yang kita nggak bisa mengucapkannya tanpa menggerakkan bibir. Huruf-huruf bilabial, M, B, P. Ya, itu yang harus dilatih. ya, kemampuan itu apa manfaatnya tuh untuk bagi dokter? Manfaat. Menghibur juga kayaknya. Ya, bagian dari hiburan juga. Iya. Dunia art of performance kan. Sering disertakan juga ya dalam sulapnya.
Untuk Iya. saat ini enggak. Enggak, artinya ketika main sulap menggunakan boneka atau apa gitu. Oh enggak, kalau aku belum. Oh, belum? Baru mempelajari setahun terakhir inilah. Oh. Kan artinya bagiku kan belajar itu nggak ada kenal usia kan. Berhentinya, iya. Jadi udah setua ini kok baru belajar, ya. Tapi biasa menggunakan boneka ya. Dengan menggunakan boneka. Ya. Bonekanya seperti apa tuh? Oh banyak. Bibirnya gini loh tuh ya. Seolah-olah boneka yang bicara. Ada kalau di dunia ventriloquism lah kita bilang. Iya. Ventriloquist orangnya. Dikenal ada 2 boneka itu, namanya soft puppet dengan hard puppet. Hard Yang figure keras, atau ya. soft figure. Gitu. Yang soft itu biasanya bahannya dari kain. Iya. Sok ya. Kalau yang hard figure itu ada yang dari kayu, ada yang dari Logam ya. enggak, dari apa namanya? Apa tuh? Resin ya apa? Semacam. Kalau kita bikin apa itu? Kapal misalnya. Resin ya. Oh, Ada yang dari plastik juga. Iya. Tetap juga bisa mulutnya bergerak Mulutnya ya? tetap bisa, matanya bisa gerak, Iya. telinganya bisa gerak, hidungnya bisa gerak. Gitu. Iya. Itu seni juga ya. Iya. The Art of Ventriloquist. Jadi ya, awalnya dari sulap. Sulap dengan ventriloquist itu sepupu lah. Gitu. Sepupu ya. Dulu mungkin orang taunya itu ini ya, Susan ya. Iya. Siapa yang Ria Enes. Tapi itu bukan sebenarnya. Ria Enes itu bukan dulu ya. Dulu dia bukan ventriloquist. Kan Susan Ria Enes itu kan penyiar radio kan itu. Iya. Nah, di waktu dia siaran itu dia memerankan 2 karakter. Karakternya Ria Enes sama karakternya Susan. Gitu. Terus akhirnya dia ngetop, terus orang ngajak dia untuk off air. Waktu dia off air ditanya Susannya mana, dia keluarkanlah boneka itu. Jadi dia bukan ventriloquist, dia itu waktu itu masih puppeteer, pemain boneka. Artinya kalau puppeteer itu mulut bonekanya gerak, bibirnya bergerak juga. Barulah 2 tahun terakhir inilah baru dia belajar untuk menjadi ventriloquist. Oh, itu harus punya keterampilan tersendiri Iya, juga. beda. Basicnya sama-sama puppeteer, sama-sama main boneka, tapi secara prinsipnya beda jauh. Iya. Itu semakin populer ya. Saat ini sudah mulai populer, di salah satu stasiun TV nasional sedang ada satu acara yang mendatangkan ventriloquist juga gitu. Terus ini nanti ada acara di salah satu stasiun TV juga, acara bakat-bakat gitulah, cari-cari bakat. Ada juga satu yang sudah masuk di dalam. Jadi menarik juga untuk menyampaikan suatu pesan supaya sampai ke Ya, audiens gitu. kadang-kadang waktu itu niatan awalnya aku main ventriloquist itu adalah jaga image. Maksudnya? Karena kan dokter nih, kalau dokter kan ya ngomongnya kan harus baik, bagus gitu. Sementara banyak yang harus kita maki-maki nih di luar sana ini. Misalnya dari yang tadi itu tuh yang nyebar-nyebar hoax tentang COVID lah, apa itu kan itu nggak perlu dinasihati lagi, harus udah dimaki-maki itu. Nah, Iya. aku mau coba gunakan media boneka ini untuk memaki-maki itu. Yang maki kan bonekanya bukan aku. Iya. Bukan dokternya malah. Bukan dokternya mah santun, bonekanya yang kurang ajar. Padahal itu satu kesatuan. Padahal itu salah. Tapi itulah image-nya kan nanti, itu kan bonekanya bukan dia. Ya. Tapi inilah memang trik-trik dokter ini memang kadang-kadang ya bisa membuat orang terhibur, gondok juga malahan. Ya gondok, lebih bagus gondok sih sebenarnya. Iya, kurang jodium juga deh ya. Karena kurang garam. Gondok kan semakin gondok dia kan semakin nonton. Ini ngomong apa lagi dia ngomong, tapi kan nonton jadinya. Itu dia. Ini memang triknya juga yang memang strategis lah. Tapi kita ngomong-ngomong masalah COVID, di luar negeri tuh ada pertandingan sepak bola kayaknya udah nggak terlalu pakai masker atau apa lagi gitu. Kalau itu aku belum bisa komen, mungkin. Sebenarnya kan yang kita harapkan dari yang program sekarang kan vaksin tuh. Iya. Yang kita harapkan dari vaksin itu kan 70%
orang di suatu wilayah sudah tervaksin, maka kita sudah mendapatkan herd immunity. Oh. Artinya kita di sini misalnya 6 orang, ada 1 orang yang tidak divaksin, kita semua sudah divaksin, 6 orangnya udah aman, gitu. Otomatis 1 orangnya nggak tertular. Mau dari mana? Iya, dari 6 udah enggak ya. Yang 6 sudah tidak, kan gitu. Dan dia misalnya si yang belum divaksin ini yang jadi penular, kita sudah aman, Iya. gitu. Karena kan fungsi vaksin kan cuma 2. Fungsi vaksin itu 1 mencegah virus, kedua mencegah penyakit. Iya. Mencegah virus artinya apa? Kita tertular tapi tidak sakit. Itu mencegah virus. Iya. Mencegah penyakit apa? Kita sakit tapi tidak berat. Itu aja Iya. fungsi dari vaksin itu. Iya. Tidak menularkan, tidak tertular. Tertular tetap. Tertular tetap. Kita tertular dengan 2 kemungkinan jadinya. Tidak sakit, Oh iya. Oke. sakit tidak berat. Hanya ringan, sakit ringan rata-rata. Gitu. Jadi kemungkinan mereka itu sudah 70% kan. Jadi ya 70% misalnya berapa ya? 3.000 penonton, kapasitasnya 3.000. Berarti sekitar 270 lah bilang. 270 orang yang sudah divaksin situ, 3.000 orangnya belum 300 orangnya belum divaksin misalnya. Ya udah kan udah aman. Ya. Nah, maunya kan kita begitu. Iya. Ngapain kita orang sudah nonton bola penuh satu stadion kita masih PPKM kan itu rasanya gimana ya? Iya. Iya. Artinya kalau kita sudah lebih banyak divaksin, Iya. kita bisa. Nah, satu yang kita kan dari tadi kan ngomong tentang seni pertunjukan ya. Banyak loh kita di Siantar inilah, kita ngomong Siantar dulu. Kita banyak di Siantar dan di Indonesia ini orang-orang yang mengharapkan penghasilan dari keramaian. Siapa? Orang-orang yang masuk ke dalam dunia pertunjukan. Bilanglah penyanyi, Keyboard ya. MC, Iya. pemain keyboard, iya kan? Kan mereka mendapatkan uang dari keramaian. Kalau nggak ada keramaian, mereka nggak makan. Kenapa mereka tidak pernah mempromosikan vaksin? Oh. Malah banyak mereka itu yang malah menjauh dari vaksin. Bayangkan aja kalau ada 10 aja sini, misalnya penyanyi, mempromosikan vaksin supaya orang banyak divaksin, kerumunan makin cepat ada. Iya. Kan gitu. 70% orang sudah divaksin, kerumunan sudah aman. Seharusnya siapa yang pertama kali mempromosikan itu? Mereka yang dapat duit dari kerumunan. Iya. Mereka-mereka yang katakan TMC Iya. dan lain-lain, penghibur dan lain-lain. Mereka yang harusnya paling gencar untuk mau mensosialisasi, ayo vaksin, supaya orang divaksin semua, kerumunan makin gampang muncul. Bisa juga kita bilang kepada mereka-mereka tuh. Di sini kita bilang, ayo, Iya. ayo kita promosikan vaksin supaya kerumunan cepat ada, biar bisa makan lagi. Iya, iya. Iya, tapi yang jelasnya inilah memang kita pikir banyak sekali pesan-pesan dokter ini baik kontroversial atau sangat memberi pendidikan atau pemahaman pembelajaran. Dokter, mungkin ada pesan-pesan baik itu tentang dokter, tentang sulap, tentang ventriloquist tadi, silakan. Apa ya pesannya ya? Menunya ada nggak? Susah kita kalau mau pesan kalau menunya nggak ada. Jadi susah. Paling nggak menu minumannya aja lah kalau nggak ada makanan. Gitu. Dalam artinya gini, kadang-kadang kalau kita belum memahami sesuatu, kita lebih gampang tertipunya, lebih gampang terkecohnya kalau kita belum memahami sesuatu. Kalau kita hanya sekedar wow, ya oke lah. Tapi kalau hanya karena ketidaktahuan kita menjadi takut, kan itu sangat-sangat merugikan diri dan orang lain, kan gitu. Apalagi ketika kita tidak tahu sesuatu itu benar atau salah, kemudian kita sebarluaskan, makin kacau lagi lah dunia persilatan ini. Gitu. Jadi kalau punya sesuatu yang diyakini, ya yakinin aja sendiri. Sebelum itu terbukti benar, sebelum itu terbukti secara
data validitasnya simpan aja dulu, nggak usah disebar-sebar. Ya. Itu aja. Ada juga undang-undang IT nanti terjerat. Lupakanlah dulu ID tadi. Nyusahin orang itulah nomor satu. Ya, inilah dia memang Dr. Jonas Bangun. Kami sangat tersanjung dengan kehadiran daripada Terima kasih juga Dr. sudah diundang. Jonas Bangun. Mudah-mudahan kita bisa ngomong-ngomong lagi pada kesempatan berbeda. Ditunggu. Jadi karena keterbatasan waktu, tergantung Anda mau menyimpulkan seperti apa, terserah. Akhir kata kami mohon pamit, sampai ketemu kesempatan berbeda, dan Horas. Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas.